Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya tafsir surat An-Nur. Subhanallah, begitu luasnya ya Ustadz penjelasannya. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita mampu untuk mengamalkannya. Ya, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab Ustadz. Ya, untuk teman-teman akhwati fillah, silakan yang ingin bertanya langsung bisa raise hand ya untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, atau boleh juga menuliskan pertanyaannya di ruang chatting ya, di ruang chat. Ya. Apakah ada dari akhwati fillah untuk bertanya langsung? Silakan. Belum ada ya? Kalau tidak ada, saya bertanya ya Ustadz. Ya, Ustadz, bagaimana ketika ada Mbak Windu ya? Mbak Windu Pangajapsih ya. Silakan, Mbak Windu bisa dibuka. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz, bagaimana gambaran kalau misalnya kita menemukan seseorang mukmin ya yang dakwahnya luar biasa, amalan ibadah muamalahnya juga luar biasa, tapi ternyata dalam keseharian sholatnya terus ke masjidnya itu jauh dari yang diceritakan dalam surat An-Nur tadi gitu ya. Tapi kesadaran berdakwahnya tinggi Ustadz. Itu gambarannya gimana dalam Al-Quran ya Ustadz? Kenapa terjadi ketidaksinkronan gitu? Artinya kesadaran dakwahnya kan tinggi gitu, tapi kenapa tidak sejalan dengan ibadahnya? Kan nggak ke masjid, kemudian subuhnya kadang-kadang juga lalai dalam waktunya gitu. Mohon dijelaskan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditanyakan ini saya juga pernah temukan ya kepada seorang yang ya seperti yang Ibu jelaskan ya. Ya, kalau dia lebih banyak semangat di dalam dakwah Al-Qur'an ya. Jadi, semangat mengajak umat ya hidup dengan Al-Qur'an ya, tapi memang tidak terlalu terlihat di dalam semangat berjamaah di masjidnya. Ya. Ya. Jadi memang manusia di dalam menjalani hidupnya ini bisa bersumber dari pikirannya, ya, dari pikirannya saja atau dari ruhiyahnya saja. Ya. Jadi kalau dari pikirannya, karena di pikirannya sudah terbentuk ya betapa berharganya kehidupan yang diisi dengan berdakwah, dengan mengajak orang dan lain sebagainya. Ya. Tapi ruhiyahnya belum terbangun. Sehingga karena pikirannya atau fikrahnya ya, maka itu sudah cukup membuat manusia memang semangatnya luar biasa ya. 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 Semangat dakwah dalam berbagai macam bentuknya, apakah mengajak orang kembali kepada Islam, apakah mengajak orang hidup dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi ketika ruhiyahnya belum terbentuk dengan baik, ya, maka ya seperti itu kondisinya ya. Ataupun juga ada yang mungkin semuanya baik ya. Tapi kalau disuruh baca Quran, apalagi menghafal ya, wah udahlah dia tiarap ya, dia udah nggak mampu lah istilahnya. Ya. Karena itu orang seperti ini harus kita husnudzoni saja ya, harus kita sikapi dengan berbaik sangka dalam arti siapa tahu di dalam orang ini sedang berproses ya,
sedang berproses bagaimana dia menyempurnakan bagian dirinya yang belum tersentuh. Fikrahnya, pola pikirnya udah terbangun bagus, tapi rohnya belum terbangun, sehingga dia tidak tertarik untuk melakukan suatu ibadah yang menjadi kebutuhannya. Ataupun dalam diri orang ini belum cukup kuat informasi tentang pentingnya membangun ruhiyah yang baik. Jadi pemikiran-pemikiran tentang dakwah dengan segala bentuknya udah luar biasa di dalam pikirannya. Tapi pemikiran-pemikiran dalam bentuk urgensi beribadah kepada Allah itu belum terbentuk. Sebaliknya juga banyak, Bu, ibadahnya rajin, bacaan Qur'annya rajin, hafal, tapi begitu suruh terjun ke masyarakat nggak punya kekuatan, nggak punya semangat. Tentu tadi penting dipahami sebagai satu husnudzon, sebuah proses. Apakah proses dalam arti dalam pelaksanaan? Berarti mungkin siapa tahu 2 tahun lagi dia akan melaksanakan, atau bulan depan dia sudah akan bisa melaksanakan. Begitu juga yang kuat di dalam amalan ibadahnya, sholatnya bagus ini, tapi begitu sudah terjun nggak bisa, nggak punya semangat. Kita husnudzoni juga, siapa tahu nanti. Termasuk yang penting dalam diri orang ini harus tersadarkan terpadunya 2 kebaikan. Oleh karena itu Allah katakan ahsana ma'amilu. Termasuk ahsana ma'amilu adalah terpadunya 2 kebaikan. Ketika dia rajin mengajak umat, rajin berdakwah, juga harus rajin membangun hubungan dengan Allah. Ketika dia rajin membangun hubungan dengan Allah, juga harus rajin mengajak umat. Baru manusia di dalam ahsana ma'amilu. Termasuk pentingnya menyadarkan kalau kondisi dirinya itu bisa membahayakan. Bisa membahayakan artinya apa? Ketika dia tidak menyadari, jadi beda antara orang yang mengatakan nggak penting itu ke masjid, ini ibadah, zikir nggak penting, yang penting berdakwah gitu. Itu beda dengan orang yang saya sebetulnya bukannya nggak ngerti, saya tahu itu penting, itu bagus, tapi saya belum bisa. Itu beda ya. Begitu juga kebalikannya orang rajin baca Quran, hafal, tapi disuruh berdakwah nggak mau, nggak semangat. Beda dengan orang mengatakan nggak penting, yang penting itu jaga diri kita sebaik-baiknya. Dengan orang mengatakan iya sebetulnya saya kepingin, tapi saya belum bisa, saya juga lagi berusaha. Itu beda ya. Jadi penting dalam diri orang itu bahwa ketika dia rajin berdakwah saja belum rajin beramal soleh untuk dirinya, khususnya ke masjid, penting dirinya menyadari bahwa dia belum sempurna. Dia masih harus memproses penyatuan 2 kebaikan itu. Begitu juga sebaliknya, yang rajin beramal tapi belum rajin berdakwah, dia harus menyadari bahwa dirinya masih istilahnya punya hutang, punya sesuatu yang masih harus disempurnakan supaya dirinya tidak terfitnah. Terfitnah dalam arti apa? Orang banyak berbuat, artinya banyak memberi, tapi tidak rajin beramal soleh, kurang ke masjid dan lain sebagainya, itu berarti sumber energinya nggak ada dalam dirinya. Maka
khawatirnya di suatu saat dia kehilangan energi sehingga tidak lagi menganggap penting ya berdakwah itu, ya, karena tidak seimbang dalam dirinya antara yang ya ibarat orang makan ya, banyakkan olahraganya dari makannya ya. Ya, banyakkan olahraga dari makannya bahaya. Banyakkan makannya kurang olahraga juga bahaya ya. Ibaratnya orang sudah rajin beribadah, rajin sholat, rajin tapi nggak mau berdakwah. Ini orang yang banyak makan kurang olahraga ya. Seimbang, makan jalan, berolahraga juga dilakukan, maka badan akan selalu dalam stabil insya Allah. Begitu juga hidup dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini dari chat. Saya buka dulu Ustadz. Ya, ini dari ukhti yang tidak mau disebut namanya. Afwan Bu Zakia izin bertanya dan tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika ahsan maknanya melakukan amal yang lebih baik pada momennya, bagaimana dengan akhwat yang ketika sudah menikah sebelumnya waktunya itu sangat produktif untuk kebaikan dan berdakwah. Namun setelah awal menikah, maka banyak adaptasi sehingga banyak waktu yang digunakan untuk mengurus suami, rumah tangga, orang tua yang sakit dan sebagainya. Kira-kira bagaimana agar amalannya tetap ahsan di momen setelah menikah, Ustaz? Ya. Seharusnya dipahami ya, ketika wanita itu sudah hidup dalam rumah tangga ya, maka ya, kehidupan rumah tangga itu bagi dirinya menjadi ahsan ya. Dia mengurus ataupun membantu ya, anaknya, mengurus suaminya, mungkin juga mertuanya dan lain sebagainya ya. Itu harus dipahami sebagai ahsan ya. Ya. Jika bagi dirinya itu menjadi sesuatu yang nggak bisa terhindarkan ya. Ya. Artinya ketika dia harus menghadapi pilihan yang sangat ekstrim ya. Kalau dia sibuk dalam dakwah, otomatis pekerjaan di rumah itu terbengkalai ya, karena mungkin belum mampu membayar pembantu misalnya ya, atau kondisi rumah yang belum siap ya, siap pembantu tapi keluarganya nggak siap, saya maunya harus diurus oleh istri atau oleh ibu saya, kata anak-anaknya ya. Maka dalam kondisi seperti itu kita harus meyakini ahsannya bagi seorang ibu seperti ini ya adalah mengurus rumah tangganya itu ya. Tidak mungkin dia tinggalkan urusan rumah tangganya itu ya dengan sibuk dengan dakwah ya. Ya, itu pemahaman umumnya seperti itu. Ya. Ya. Tentu akan beda ketika memang dalam diri seorang ibu ini ada potensi yang nggak mungkin nggak disalurkan kepada umat karena dia punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua wanita. Dia punya kemampuan yang khas ya. Maka di sini dia bisa berbagi, kita bisa mempersiapkan ke kondisi rumah tangganya bagaimana bisa siap memadukan. Yang kedua, yang ketiga ya, saat seorang ibu seperti itu ya, di mana ahsannya memang harus di kehidupan rumah tangga ya, selama dia tidak menganggap ya sibuk dalam dakwah itu nggak ahsan lagi ya. Selama dia masih berkeyakinan hidup dalam dakwah itu tetap sesuatu yang ahsan ya. Kali ini momen sekarang ini
karena anak-anak saya masih kecil dan lain sebagainya, memang bagi saya ahsannya adalah ngurus rumah tangga. Ya. Tapi pemikirannya masih mengatakan, ya, bukan berarti dakwah nggak ahsan. Maka insya Allah suatu saat Allah akan memberi kesempatan kepada dirinya, ya, di kesempatan yang lain. Artinya apa? Toh tidak selamanya anak-anak kecil itu dalam usia kecilnya. Suatu saat akan ketika terkecilnya usia 15 tahun kan mandiri sudah. Ya. Terlebih suaminya kondusif, suaminya siap mandiri. Ya. Suaminya sangat mendukung, istrinya sibuk dalam dakwah misalnya. Ya. Maka tidak mustahil di saat ini berulang kembali bagi dirinya bahwa menjadi rumah tangga yang ahsan ketika rumah tangga itu kondusif untuk melayani umat. Betapapun banyak urusan-urusan rumah tangga yang tidak bisa terlaksana dengan baik, ya, tapi diridhoi oleh suaminya, ya. Tidak menjadi masalah bagi anak-anaknya karena anak-anaknya suaminya tahu, ya, bahwa di rumah banyak hal yang tidak terlaksana dengan baik, tidak terlaksana dengan sempurna, bukan karena keengganan ataupun keteledoran, tapi karena memang merelakan, ya, pasangannya untuk lebih sibuk melayani umat. Ya. Begitulah wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ada lagi Ustadz, ini pertanyaan dari chat. Saya bacakan ya Ustadz. Ayat 36 khusus laki-laki ya Ustadz yang mendapatkan cahaya ketika sering di masjid. Gimana dengan ibu-ibu yang sering di rumah? Gitu Ustadz. Ya, maka insya Allah, ya, cahaya ibu-ibu ya adanya di rumah itu, ya. Karena tidak perginya seorang ibu ke masjid itu bukan karena keengganan, ya. Tapi karena tidak perginya ibu-ibu ke masjid karena syariatnya menghendaki seperti itu, ya. Bukankah dikatakan, ya, keberadaan seorang wanita muslimah, ya, di rumahnya, ya, akan lebih baik kalau di kamarnya, ya. Di kamarnya, dari keberadaan di kamarnya akan lebih baik kalau dia di mihrabnya, ya, punya tempat khusus untuk sholat, ya, tempat dia beribadah tilawah, ya. Nah, hadisnya kan seperti itu. Betapapun dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, diizinkan oleh Rasulullah seorang wanita datang ke masjid, ya. Tapi itu bukan anjuran, tapi sekedar diizinkan, ya. Jadi dalam hal ini memang masing-masing sudah dengan syariatnya, ya. Bukankah ketika wanita itu haid nggak sholat bukan berarti dia dihitung dalam kondisi apa? Dalam kondisi, ya, kehilangan kesempatan beramal soleh, ya. Nggak bisa seperti itu. Karena saat wanita itu haid, ketaatannya adalah justru nggak sholat itu, ya. Ya. Kalau dibalik, malah dia dapat dosa, ya. Enggak, saya ini wanita solehah yang luar biasa, ya. Ya, hatta haid pun saya tetap mau sholat misalnya. Ya. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena syariatnya menghendaki tidak sholat, ya. Begitu juga saat berpuasa. Syariatnya saat haid nggak berpuasa. Kalau ngotot puasa ya malah nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi masing-masing sudah ditempatkan syariatnya, ya. Ya, karena itu insya Allah walaupun peluang yang lain juga tetap terjadi, ya. Peluang yang lain juga tetap terjadi. Misalnya seorang wanita punya, ya,
seorang wanita punya bisnis rumahan misalnya, ya, maka bisa saja dia menjaga dirinya jangan sampai karena sibuknya urusan rumah, ya, atau mungkin karena sibuknya urusan memasak sampai ya membuat sholatnya ya berbulan-bulan, bertahun-tahun selalu nggak pernah sholat duhur jam 12 misalnya. Sholat duhurnya selalu jam 2, setengah 3. Ya, maka ya, ini tidak menutup kemungkinan wanita pun juga penting punya sifat keimanan. Seperti di ayat ini. La tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya. Penting wanita muslimah di rumahnya walaupun memang katanya seorang ibu itu di rumah itu kalau saja diikuti ya kerjaannya nggak bakal berhenti, nggak bakal ada titik-titiknya. Ya. Koma terus, habis ini ngerjain ini, habis ini ngerjain ini. Ya. Bisa dibayangkan tuh kayak apa capeknya, sehingga ya bisa dibenarkan kemudian karena kesibukan itu nggak ada tilawah, nggak ada sholat tepat waktu, nggak ada qiyamul lail, nggak ada berzikir dan lain sebagainya. Tapi tetap harus seimbang ya. Sibuk urusan rumah bagus, insya Allah ada ya pahalanya seperti yang disebut dalam hadis Asma bintu Yazid ibnu Sakan ya yang disebut dengan husnul taba'ul ya, wanita yang dipuji oleh Rasulullah karena senantiasa berbuat baik dalam kehidupan urusan rumah tangganya ya. Ya, tapi penting juga dia mengimbangi dirinya dengan amal-amal saleh yang lain, tidak menjadikan kesibukan urusan rumah tangganya sebagai alasan untuk meninggalkan amal-amal saleh yang ada. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Masih bisa Ustaz? Ya bisa sekali lagi. Sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ada orang pinter baca Quran, pinter dakwah, tapi kalau pinjam uang sering melalaikan untuk bayar. Ini harus bagaimana hutangnya diikhlaskan aja ya Pak Ustaz? Karena sudah lama utang dan sering pinjam tapi banyak tidak bayar. Terima kasih. Maaf tidak disebut nama. Demikian, Ustaz. Betul ya, memang aslinya manusia ya tidak ada yang sempurna ya. Sudah baik dalam urusan A, belum baik urusan B. Sudah baik dalam urusan B, belum baik dalam urusan C. Ya. Jadi ketika ada orang seperti ini, saya pun juga sering menemukan ya. Soal ibadah bagus, ini semua bagus. Ya, tapi kalau sudah bab maliyah istilahnya, bab urusan duit, ya, selalu bermasalah ya. Jadi bendahara masalah, jadi ini masalah, pokoknya urusan duit bermasalah ya. Memang berarti kita harus ya, atau dengan cara apa harus menyadarkan ya agar orang ini menyempurnakan bagian dirinya yang belum sempurna ya, di dalam bab amanatul mal ya, keamanahan di dalam harta. Maka bagi kita yang meminjamkan uang, alangkah bagusnya juga ikut terlibat menyadarkan. Menyadarkannya ya dengan menagih, ya. Dan akan lebih tentram bahwa kita menagihnya bisa jadi, ya. Apalagi kalau tadi ya bahwa di dalam diri kita ada kesiapan untuk membebaskannya. Tapi kalau tiba-tiba dibebaskan begitu saja, wallahu a'lam, menurut saya kurang mendidik. Tetap aja harus diingatkan, apalagi bisa pakai WA ya. Mohon maaf, janji antum kan bulan ini membayar hutang. Kalau dia minta maaf, ya udah saya maafin. Berapa lama lagi? Ya, terus seperti itu. Ya. Jadi
penting bagi yang meminjamkan mengingatkan ya, kalau memang dia merasa nggak butuh, tapi mengingatkannya itu dalam rangka mendidik ya, agar dirinya menyempurnakan kekurangannya dalam bab amanah ya. Karena kenapa harus terlibat mendidik ya? Karena dikatakan matlul ghani dzulmun ya. Orang yang sudah mampu bayar hutang tapi tidak bayar hutang itu berarti dia dosa ya. Jadi kalau seharusnya hari ini mampu nggak bayar, dia dosa hari ini. Besok dosa lagi. 3 hari dosa lagi karena dia mampu ya. Kalau nggak mampu ya itu Allah akan memaafkan, apalagi kalau yang meminjamkan memaafkan juga ya. Jadi perlu mengingatkan untuk menjaga orang itu supaya tidak mengalami apa yang disebut dengan maf'ulul ghaniyyi ya. Mampu bayar hutang, nggak mau bayar hutang, itu sebuah kemaksiatan. Kita membantu dirinya agar tidak jatuh dalam kemaksiatan, itu menjadi amal soleh yang sangat berarti di sisi Allah dan di sisi saudara kita. Adapun setelah suatu saat dia membayar, setelah dia membayar, kemudian kita infakkan lagi ke dia, itu lebih memiliki pahala ganda. Ada pahala mendidik dia, ada pahala bersodakoh kembali kepada dia. Jadi ya, menurut saya kurang ahsan kalau langsung aja dibebasin aja deh. Ya. Walaupun juga bukan berarti sia-sia ya. Pembebasan terhadap orang yang berhutang juga bermanfaat agar jangan sampai orang mati dalam meninggalkan hutang. Ya. Kita berharap saat mati orang itu lepas dari hutang ya. Karena terkadang ya tadi menjadi mental tertentu. Ada orang bahagianya hutang dan bahagianya tidak bayar ya. Itu sering terjadi. Baik, Allah a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan teman-teman. Cukup ya Ustaz ya? Ya cukup insya Allah. Kalau cukup ya, alhamdulillah ya. Untuk menyempurnakan kajian kita pagi ini, mohon ditutup dengan doa Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa absarina bi rahmatika ya rabb. Amin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. اللهم اشفنا مرضانا المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم احفظنا واهلنا واولادنا من هذا البلاء والوباء والمحن والشدائد بحولك وقوتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار برحمتك يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.